tahiyyatil Islam tahiyatan min 'indillahi thayyibatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah ilmu tauhid Bapak Najib Syaifullah MAG, serta teman-teman seperjuanganku, mahasiswa dan mahasiswi kelas C Ilmu Al-Quran Tafsir tahun 2023 yang saya banggakan. Puja-puji syukur dan sempurna marilah senantiasa kita panjatkan, marilah senantiasa kita ucapkan, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat ini merupakan nikmat yang patut dan harus kita syukuri, karena dengan dua nikmat ini setidaknya kita telah memenuhi beberapa syarat untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan, senantiasa kita ucapkan, senantiasa kita persembahkan kepada junjungan besar kita, Nabi agung kita, Nabi yang diciptakan sebagai makhluk terbaik, Nabi yang menjadi kekasih Allah, Nabi yang kelak di hari akhirat dapat memberikan syafaat yang sangat kita tunggu-tunggu dan sangat kita harapkan. Beliaulah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan materi terkait dengan aqaid khamsin atau akidah 50. Aqaid khamsin atau akidah-akidah yang 50 ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama, 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, 20 sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, 4 sifat wajib bagi Rasul. Keempat, sifat mustahil bagi Rasul. Kelima, sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta keenam adalah sifat jaiz bagi Rasul. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni terkait 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah wujud, atau berarti ada. Adanya Allah bukan karena ada yang menciptakan, sebaliknya Allah tersebut ada karena ada dari zatnya sendiri. Allah lah pencipta semua yang ada. Allah ada sebelum semuanya ada, bahkan Allah ada dari sebelum kata ada itu tercipta. Sebagaimana dalil Al-Quran dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat keempat yang berbunyi, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama ini berlawanan dengan sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, yaitu Adam. Adam berarti tidak ada. Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan tidak ada di bumi ini. Masuk ke sifat yang kedua, yakni kidam. Kidam artinya adalah terdahulu. Sifat ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat permulaan dari semua makhluk atau semua ciptaan yang ada di alam semesta ini. Terdahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terikat dengan waktu, maka tidak ada ketentuan Allah itu tercipta dari kapan, karena memang Allah sendiri adanya karena ada dari zatnya sendiri. Allah terdahulu, tidak terikat dengan waktu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat ketiga yang berbunyi, Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Sifat kidam berlawanan dengan sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu hudus atau baharu atau dapat diperbaharui. Karena mustahil Tuhan itu dapat diperbaharui. Karena ketika Tuhan itu diperbaharui, maka itu akan merusak eksistensi atau sifat-sifat wajib bagi Tuhan itu sendiri. Maka mustahil sifat hudus ini ada pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat yang ketiga yakni baqa atau berarti kekal. Allah merupakan suatu zat yang abadi dan kekal selama-lamanya. Dan sekali lagi, kekekalan Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan waktu, tidak ada batasan waktu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat ke-88 yang berbunyi, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illahu, kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un." Sifat ketiga ini baqa berlawanan dengan sifat mustahil Allah yang ketiga, yakni fana. Fana artinya tidak kekal atau binasa. Sebagaimana ayat tadi menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua yang ada akan hancur, semua yang ada akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala yang bernama fana ini tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala karena jelas berlawanan dengan sifat wajib dan ayat yang kita sebutkan tadi. Adapun sifat yang keempat yakni mukhalafatuhu lil hawadits. Artinya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk ciptaannya. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbeda dengan apa yang Allah ciptakan. Karena jelas di sini Allah sebagai Khalik atau pencipta, sedangkan selain Allah adalah makhluk atau yang diciptakan. Maka jelas ada perbedaan dalam hal ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Fatirus samawati wal ardh, ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yazra'ukum fihi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Al-Quran surah Asy-Syura ayat ke-11. Sifat ini berlawanan dengan sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi mumatsalatul lil hawadits atau serupa dengan makhluknya. Karena mustahil Allah Subhanahu wa taala serupa dengan makhluknya sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita memikirkan bentuk atau Allah itu sendiri, maka pikiran kita itu pun jelas salah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin serupa dalam hal apapun, baik dalam zat atau dalam pola pikir yang kita ciptakan sendiri. Sifat yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi, yaitu berdiri sendiri. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar satu-satunya eksistensi Tuhan yang paling berkuasa, satu-satunya penguasa, satu-satunya raja di atas segala raja. Karena Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat ke-6 yang berbunyi, "Wa ma jahada fa innama yujahidu li nafsihi, innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin." Sifat ini berbeda atau berlawanan dengan sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi qiyamuhu bi ghairi, atau berdirinya dengan yang lainnya atau membutuhkan bantuan. Karena jelas Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat penguasa yang tidak membutuhkan bantuan siapapun dan dalam bentuk apapun. Adapun sifat yang keenam yakni wahdaniyah atau tunggal atau berarti esa. Artinya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan, merupakan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat, esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatannya. Maksud esa di sini bermakna Allah itu benar-benar satu, bukan dari penjumlahan beberapa zat, bukan dari pengurangan atau pembagian beberapa zat, atau bukan dari penggabungan beberapa zat. Wahdaniyah di sini bermakna bahwa Allah itu benar-benar tunggal atau satu-satunya zat sebagai zat penguasa. Tidak ada yang mencampurinya sedikit pun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat ke-22 yang berbunyi,
"Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata, fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Sifat Allah ini, sifat Allah wahdaniyah ini sangat berlawanan dengan sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ta'addud atau berbilang. Karena ta'addud bermakna bilangan, berbilang atau lebih dari satu, sedangkan Allah adalah satu-satunya zat penguasa. Tidak ada sedikit pun yang mencampurinya. Sebagaimana dijelaskan ayat tadi yang berarti, yang bermakna sekiranya ada di langit dan di bumi itu Tuhan selain Allah, maka bumi atau semesta ini akan hancur. Ketika zat Tuhan itu lebih dari satu, maka di sini akan timbul potensi perpecahan atau konflik antara Tuhan satu dan Tuhan yang lainnya dalam berebut kekuasaan atau berebut eksistensinya sebagai penguasa atau Tuhan. Sifat yang selanjutnya yaitu kudrat, yang berarti berkuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi atas segala sesuatu, meliputi dalam bentuk apapun, dalam hal apapun, tanpa ada batasan sedikit pun, baik dari siapapun atau dalam bentuk apapun. Artinya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah kekuasaan yang mutlak, satu-satunya kekuasaan tanpa ada satupun yang bisa atau dapat menghalangi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-20 yang berbunyi, "Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum ma shaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu wa law syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Sifat Allah ini berlawanan dengan sifat mustahil Allah yang berbunyi ajzun atau lemah. Di sini Allah benar-benar berkuasa, mustahil Allah lemah karena Allah adalah zat penguasa dan satu-satunya penguasa. Sifat selanjutnya yaitu iradah yang bermakna berkehendak. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semesta alam beserta isinya dan takdir-takdirnya atas kehendaknya sendiri. Mutlak atas kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sendiri tanpa ada campur tangan sedikit pun dari makhluk atau zat-zat selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Hud ayat ke-107 yang berbunyi, "Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa Allah, illa ma syaa rabbuk. Inna rabbaka fa'alun lima yurid." Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sifat ini berlawanan dengan sifat mustahil Allah yang berbunyi karahah atau terpaksa, karena Allah adalah merupakan zat Tuhan yang berkuasa, benar-benar mutlak penguasa, tidak ada sedikit pun yang bisa mengganggu kekuasaan atau kehendaknya. Yang kesembilan adalah ilmu atau zat yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala memiliki pengetahuan dan kepandaian dalam hal apapun, baik yang di bumi, di langit yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Berbeda dengan makhluknya, sebagaimana kita manusia, kita memiliki keterbatasan dalam akal. Kita memiliki keterbatasan dalam berpikir. Ada batasan-batasan tertentu yang tidak bisa kita lampaui atau tidak bisa lewati. Ini berbeda dengan Allah yang maha mengetahui semuanya. Karena pada hakikatnya adalah semua pengetahuan bermula dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-29 yang berbunyi, "Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim." Sifat ini berlawanan dengan sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi jahlun atau bodoh, karena tidak mungkin Allah itu bodoh. Selanjutnya hayat atau hidup. Sifat ini memiliki arti bahwa hidupnya Allah Subhanahu wa taala karena adanya dengan sendirinya. Bukan Allah tidak dihidupkan oleh apapun, Allah hidup karena hidup dengan sendirinya. Allah hidup karena zatnya sendiri. Dan Allah maha hidup, tidak ada mati. Allah Subhanahu wa taala hidup tanpa permulaan. Allah Subhanahu wa taala hidup tanpa ada batasan waktu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat ke-58, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dzunubi 'ibadihi khabira." Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat ke-58. Sifat ini mustahil. Sifat ini berlawanan dengan sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi al-maut, artinya mati, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mati. Allah akan hidup sampai kapanpun. Allah hidup tanpa permulaan dan tanpa ada ikatan waktu. Sifat yang ke-11 adalah sama, artinya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar segala sesuatu. Berbeda dengan kita manusia yang memiliki batasan-batasan tertentu dalam pendengaran, dalam frekuensi tertentu kita tidak bisa mendengarkan suara tersebut. Berbeda dengan Allah.
Bahkan bisikan atau tasbih tumbuh-tumbuhan Allah Subhanahu wa taala bisa mendengarnya. Tidak ada batasan dalam pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat ke-76, "Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku dharran wa la naf'a, wallahu was-sami'ul 'alim." Sifat ini tentunya sangat berlawanan dengan sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi asum atau tuli, as-samam atau tuli, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tuli. Selanjutnya adalah sifat basar atau yang berarti Allah melihat. Sifat ini menandakan bahwa penglihatan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada batasan. Tidak ada batasan apapun dan siapapun yang bisa menghalangi penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Penglihatannya mutlak, penglihatannya benar-benar penglihatan yang sempurna. Berbeda dengan kita ketika ada tabir atau penutup, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tabir itu. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, penglihatannya tanpa ada sesuatu apapun yang menghalangi. Sifat ini berlawanan dengan sifat al-umyu atau buta. Selanjutnya adalah sifat kalam. Kalam berarti berbicara atau berfirman. Allah Subhanahu wa taala Maha berfirman atau berbicara. Sebagaimana kita ketahui, Al-Qur'an merupakan kalam-kalam Allah. Al-Qur'an merupakan bentuk eksistensi dari sifat kalam ini sendiri. Sebagaimana dalil dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 164 yang berbunyi, "Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallama Allahu Musa taklima." Sifat ini berlawanan dengan sifat al-bukm atau bisu. Selanjutnya adalah kaunuhu qadiran, yaitu keadaan Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa dalam keadaan apapun dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya kaunuhu muridan, yakni keadaan Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak atau menghendaki segala sesuatu. Selanjutnya lawan dari kaunuhu muridan adalah kaunuhu karihan atau keadaannya terpaksa. Selanjutnya adalah kaunuhu aliman, keadaan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, karena Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun dapat mengetahui segala sesuatu dalam bentuk apapun. Hal ini berlawanan dengan kaunuhu jahilan. Selanjutnya yakni kaunuhu hayyan, keadaannya hidup. Allah Subhanahu wa taala maha hidup sebagaimana telah kita jelaskan di atas tadi, berlawanan dengan sifat kaunuhu mayyitan. Selanjutnya adalah kaunuhu sami'an, keadaannya mendengar, berlawanan dengan kaunuhu asammu. Selanjutnya adalah kaunuhu basiran, keadaannya melihat, sama seperti yang tadi Allah maha melihat segala sesuatu tanpa ada penghalang sedikit pun, berlawanan dengan kaunuhu a'ma. Selanjutnya yang terakhir adalah kaunuhu mutakallim, atau keadaannya maha berbicara atau berfirman, sebagaimana buktinya adalah Al-Qur'an merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berlawanan dengan sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi kaunuhu abkam. Selanjutnya adalah sifat wajib bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun sifat Rasul yang pertama adalah sidik, karena sebagai Rasul sebagai utusan Allah dalam menyampaikan wahyu dan kebenaran, tentunya harus sidik, harus jujur dalam menyampaikan apa yang telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat ke-7. Yang kedua adalah amanah. Sifat wajib bagi Rasul adalah Rasul pasti amanah, karena sejatinya ketika Rasul itu diutus menjadi Rasul secara tidak langsung, Rasul telah diberikan amanah untuk mendakwahkan, untuk menciarkan agama Islam, untuk membawa umat manusia dari kegelapan menuju kebenaran. Selanjutnya adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Sebagaimana kita ketahui, tugas Rasul adalah menyampaikan wahyu yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan umat manusia. Yang keempat adalah fatanah. Sebagai Rasul harus cerdas, karena dengan kecerdasan dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang benar, dapat mengetahui kemaslahatan yang terbaik untuk umatnya. Sifat-sifat tersebut sangat berlawanan dengan sifat empat mustahil, yakni kizib, berbohong, khianah, berkhianat, tiga kitman atau menyembunyikan, empat balada atau bodoh. Empat sifat mustahil ini tidak mungkin ada di Rasul, karena ketika empat ini ada di Rasul itu akan mencederai kemurnian dari Rasul itu sendiri. Selanjutnya adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz adalah semua sifat kemanusiaan yang ada
Maaf, selanjutnya adalah sifat jaiz bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz bagi Rasul adalah semua sifat kemanusiaan yang ada pada diri Rasul sebagai seorang manusia dan tidak mengurangi kedudukannya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, seperti lapar, sakit, haus dan lain sebagainya. Sifat ini lagi-lagi adalah sifat kemanusiaan, sifat asli manusia yang ada pada diri Rasul tanpa mencederai citra kerasulan itu sendiri. Yang terakhir adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz itu hanya satu, yaitu bahwa Allah boleh melakukan segala sesuatu yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan. Sebagaimana dalilnya dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-26 yang berbunyi, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka ma tasha wa tanzi'ul mulka mimma tasha wa tu'izzu ma tasha wa tudhillu ma tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Baik, mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada benarnya itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila banyak kekurangan itu murni datangnya dari saya sendiri. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.